dan siang kapal yang berlayar yang mengalir di lautan dengan membawa muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit itu berupa air, lalu dengan itu dihidupkan dengannya wa'ahya bihi al-ardu bumi pada sesudah kematian, sesudah mati atau kering ya, kering wabata, dan ia tebarkan lihat di dalamnya bermacam-macam binatang yang min kulli dabbah, dari tiap-tiap binatang, dari tiap-tiap hewan, bermacam-macam dari banyak hewan ya. Ada yang di ayat yang lain itu digambarkan Allah dengan apa, berjalan dengan kakinya, berjalan dengan dadanya ya, dan lain sebagainya. Watasri filia ya, dan perpisahan pergerakan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Itu semuanya ya sungguh merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah ya, bagi orang-orang yang mereka berpikir ya, bagi orang-orang yang mereka berakal. Dan dari manusia ya, dan dari antara manusia itu ada orang yang mengambil atau menyembah Tuhan selain Allah, menjadikan selain Allah itu tandingan anda, dan ya, yuhibbunahu, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya, ada yang menggambarkan ini, iki aku hanya sebagai wasilah ya. Kemarin kalau di kajian tauhid ya, soal itu ya, yuhibbunahu kahubillah, tapi nih kemudian menyatakan orang iki orang ya, model gitu ya. Nah, sing mari iki obatnya ini orang iki orang mari ya, padahal kan tidak boleh gitu ya. Yang menyembuhkan itu ya Allah ya. Walladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, asyaddu hubbalillah. Walau yara, dan sekiranya mereka melihat, orang-orang yang berbuat zalim itu melihat azab pada hari kiamat ya. Kemudian mereka mengaku bahwa kekuatan itu ya semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Annal quwwata lillahi jami'an. Tidak ada sedikit pun kekuatan pada makhluk ya. Tidak ada sedikit pun ya, makhluk itu berkuasa ya. Wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah syadidul adzab ya, sangat berat ya siksanya ya, bagi orang-orang yang tadi menjadikan tandingan sekutu. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ya, yang kita lihat ya, saat ini ya, begitu sangat luar biasanya ya, sangat tinggi, orang-orang cakae ya, orang bercakap ya. Begitu indahnya dengan bertaburan bintang ya. Ada bulan, ada bintang, bertaburan yang sangat luas ya. Orang bercakap, bintang-bintang yang beredar ya. Dan bumi ini dengan lembahnya, dengan gunung-gunungnya ya, dengan lautannya ya, dengan hutan belantaranya ya, dan segala sesuatu yang bermacam-macam pergantian malam dan siang ya, waqtila fil laili wan nahar. Dadi nek wis wengi bakale isu tau bakale awan ya, nek wis awan ya bakale panas iki.
Jadi ini kalau mau para motivator itu memberikan gambaran kita itu kayak bersedih, sambil filmnya senang gitu, karena akan berputar terus ya, berputar siang malam gitu. Ada pergantian. Kenapa? Ini panas nih. Dan tidak ada pelambatan sedikit pun. Jadi perputaran awan garokan buka sembungnya buka lirense. Tidak mungkin matahari akan bertemu dengan akan mendapatkan bulan, dan malam tidak akan mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Itu dijelaskan di Quran surat Yasin ya, yang ke-40. Dan tadi ada walaupun kilati tajri bil bahri biman yang ya. Bahtera kapal perahu yang berlayar di laut ya, membawa apa yang bermanfaat bagi manusia. Yang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menundukkan ya laut agar dapat membawa kapal-kapal perahu-perahu itu berlayar dari satu pantai ke pantai yang lainnya ya, untuk keperluan penghidupan manusia, dan dapat dimanfaatkan oleh para penduduk yang berada di sekitarnya. Bisa sebagai jalur transportasi untuk mengangkut keperluan dari suatu pantai ke pantai yang, dan itu yang menundukkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak nyebrang seko Jeporo yang di Karimun Jawa itu ombaknya tinggi, ternyata tidak bisa lewat jalur yang biasanya harus muter ya, dan manusia tidak punya kuasa sama sekali belas selain itu. Dan suatu tanda ya, kekuasaan Allah yang sangat besar bagi mereka adalah bumi yang kering kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian ya, tumbuh-tumbuhan, maka darinya mereka memakan darinya ya. Dalam satu riwayat ya, dari Al-Hafidz Abu Bakar Ibnu Mudawai mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Ibrahim dan seterusnya ya, dari kakeknya ya, dari Asy'as Ibnu Ishaq ya, dan seterusnya ya, menceritakan bahwa orang-orang Quraisy itu datang kepada Nabi SAW. Orang-orang Quraisy datang kepada Nabi, kemudian mereka berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya kami menginginkan kamu mendoakan kepada Tuhanmu agar Tuhanmu itu menjadikan bukit Sofa ini dari emas ya. Jadi orang Quraisy datang kepada Rasulullah, datang kepada Muhammad dan berkata, wahai Muhammad, berdoa kepada Tuhanmu supaya bukit Sofa itu berubah menjadi emas ya, untuk kami gitu. Untuk itu maka kami akan membeli kuda ya, dan membeli senjata, dan kami akan beriman kepadamu serta berperang bersamamu. Nek pancen bukit Sofa iso di dadek emas ya, Pak nggih tuku jalan, Pak nggih tuku senjata, dan kami akan berperang bersamamu. Maka kemudian Nabi SAW menjawab, berjanjilah kepadaku ya, bahwa sekiranya aku berdoa kepada Tuhanku
kemudian dia mengabulkannya, menjadikan bukit Sofa itu menjadi emas, kalian benar-benar akan beriman kepadaku. Maka kemudian mereka mengadakan perjanjian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk hal tersebut lalu Nabi berdoa kepada Tuhannya, dan ketika berdoa itu datanglah malaikat Jibril kepadanya dan mengatakan, sesungguhnya Tuhanmu sanggup mampulah yang mendadekake bukit Sofa dari emas iso, dengan syarat jika mereka tidak beriman kepadamu, orang-orang Quraisy tadi yang datang itu kondur janji ini tidak beriman, maka Allah akan mengadab mereka dengan siksaan yang belum pernah dia timpakan kepada seorang pun di antara makhluknya. Nek kowe temenan jare Gusti Allah ke ora angel lah ndadekake bukit Sofa kuwi emas, tapi nek wis dadi emas terus mereka tidak beriman kepada, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang belum pernah ditimpakan kepada makhluknya sebelumnya. Nah, dikabari oleh ngono maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan wahai Tuhanku, tidak merasido berarti wahai Tuhanku tidak lebih baik biarkan aku dan kaumku, aku akan tetap menyeru mereka dari hari ke hari. Maka Allah menurunkan firman-Nya, sesungguhnya di dalam penciptaan langit, di dalam penciptaan bumi, pergantian malam, pergantian siang kemudian bahtera yang berlayar di laut yang membawa manfaat bagi manusia hingga akhir ayatnya tadi kemudian di ayat selanjutnya itu kan bercerita tentang tadi Allah itu maha keras siksanya. Malaikat Jibril berkata, mengapa mereka meminta kepadamu bukit Sofa agar dijadikan emas, padahal mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang lebih besar daripada hanya menjadikan bukit Sofa itu emas. Seperti tadi menjadikan langit orang cakake, kemudian menjadikan langit yang begitu luasnya, yang begitu tingginya. Ibnu Abu Hatim mengatakan pula telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami Abu Hudzaifah dan selanjutnya ketika dari apa yang menceritakan bahwa diturunkan ayat berikut kepada Nabi ketika di Madinah, yaitu firman-Nya, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu di ayat yang 163 sebelum ini. Itu di penjelasan dari ayat 164. Kemudian di ayat 165 Allah menyebutkan keadaan kaum musyrik dalam kehidupan di dunia dan apa yang bakal mereka dapatkan ketika nanti di akhirat, disebabkan mereka menjadikan tandingan-tandingan, menjadikan saingan-saingan sekutu yang mereka sembah bersamaan dengan mereka menyembah Allah. Jadi selain menyembah Allah itu mereka juga mengambil menjadikan atau tadi yattakhidhu mengambil dari selain Allah yattakhidhu min dunillahi andadan sebagai tandingan. Dan mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Mungkin di pusaka pokoknya pusaka ini ampun orang dua ini mati sebenarnya. Padahal semua itu adalah tadi dikatakan annal quwwata lillahi jami'an. Padahal kenyataannya Allah adalah Tuhan yang tiada wajib disembah selain Dia, tiada lawan, tiada tandingan, tiada sekutu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Aku bertanya, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Rasulullah menjawab, bila kamu menjadikan tandingan bagi Allah, padahal dialah yang menciptakan kamu. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian itu karena mereka cinta kepada Allah, ya ma'rifat kepadanya, mengagungkannya, mengesahkannya, dan mereka sama sekali tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, melainkan hanya menyembahnya semata dan bertawakal kepadanya serta kembali kepadanya dalam semua urusan. Ya, bagi orang-orang yang mempersekutukannya, maka Allah mengancam, ya Allah akan memberikan siksaan yang sangat keras. Ini beberapa hal sekalian.